Mosaic plot ini adalah sebuah tipe visualisasi yang mungkin jarang dikenal oleh orang pada umumnya. Namun, tipe visualisasi ini dapat digunakan untuk melihat data-data yang jumlah variabelnya banyak dengan tipe datanya ada yang kategorik, ada yang numerik, bervariasi seperti itu. Sebelum membahas tentang mosaic plot, di sini kita mengingat bahwa untuk memvisualkan data dengan jumlah variabel yang banyak, pilihan kita bisa menggunakan parallel koordinat seperti yang gambar sebelah kiri, atau yang di sebelah kanan ada Andrews plot atau Andrews curve yang sebenarnya ya tidak jauh berbeda juga dengan parallel koordinat. Dua ini metode yang bisa digunakan. Ada metode-metode lain juga, dan salah satunya adalah mosaic plot ini. Ini salah satu contoh dari mosaic plot di mana data itu berasal dari tema-tema lagu. Di sini tema-tema lagu. Kemudian ini tahun, dan di sini menunjukkan proporsi bagaimana perubahan komposisi dari tema-tema lagu populer di tahun tertentu. Jadi misalkan di tahun antara 1910 sampai 50 di sini ternyata tema tentang life and death itu dia lebih banyak dibanding tema tentang heartbreak dan seterusnya. Ini divisualkan menggunakan mosaic plot. Jadi di sini di bagian sebelah kiri ini sebuah data-data variabelnya atau kategorinya. Kemudian ini tahun, berarti dia untuk yang variabel pertama, variabel di tahun 1910 sampai 50 itu jumlahnya berapa. Kemudian di 1960 itu berapa. Jadi kalau dilihat seperti ini, karena jumlah dianggap ini panjangnya atau tingginya ya, tinggi chartnya itu sama semua, maka tinggi dari masing-masing blok di sini, ini dan ini, itu tidak merepresentasikan jumlah secara pasti, cuma dia merepresentasikan komposisinya, perbandingan dari yang sejenis. Ini dengan ini dengan ini. Berarti semacam presentase dari masing-masing kategori. Nah, data semacam ini yang divisualkan melalui mosaic plot ini, itu kalau kita susun ulang dari data aslinya, itu misalkan gambarannya adalah di sini heartbreak, kemudian life and death, di sini love, kemudian ini kategorinya, kemudian di bagian sini ada 1910 tahun sampai 50, di sini 1960-an dan seterusnya. Di sini masing-masing mempunyai kolom sendiri. Ini nilainya berapa, dan seterusnya. Nah, dari data asli ini kemudian disusun bagaimana komposisinya di dalam sebuah variabel ini. Untuk yang heartbreak itu berapa persen, nanti baru dibuat berupa kotak-kotak seperti ini. Ini gambaran singkat tentang mosaic plot. Kita bicara sejarah, mosaic plot ini pertama kali dicetuskan oleh Hartigan dan Kleiner tahun 81 di sebuah papernya, itu judulnya Mosaics for Contingency Tables. Dan ini saya screenshot halaman awal ya, halaman awal ini contoh gambaran dari mosaic plot. Jadi
memvisualkan data-data dalam bentuk kotak-kotak blok dengan panjang dan lebar yang dia sesuai dengan proporsinya, proporsi dari tiap variabel di situ. Jadi mosaik sendiri itu cukup mungkin tidak terlalu lama ya penemuannya, baru tahun 81 jika dibandingkan dengan histogram, bar chart, kemudian ada box plot, tentu ini lebih baru tahun 81. Oke, sekarang kita coba bagaimana kita membuat sebuah mosaic chart dari mosaic plot dari data yang ada di tabel ini. Ini data saya ambil dari Wikipedia, data tentang korban-korban dari Titanic ya. Sebagai contoh saja, kita coba. Yang pertama adalah kita lihat variabelnya. Karena ini mosaic plot, maka kita lebih fokus di variabel yang kategorik. Berbeda dari kalau kita menggunakan visualisasi paralel koordinat yang memang dia lebih banyak fokus di data-data numerik. Begitu juga yang Andrews curve, Andrews plot itu juga data-data yang numerik. Tapi ini kita bisa fokus ke data yang kategorik. Yang pertama bisa dilihat, lebih mudah cara membuatnya adalah kita lihat data kategorik dengan jumlah yang sedikit. Jumlah variasinya sedikit. Ini jelas di gender. Cuma ada 2 pilihan, laki-laki dan perempuan. Nah, makanya di mosaic plot kita menuliskan bagian gender ini di paling kiri. Ini untuk mempermudah, karena penggambaran visualisasi mosaic plot itu akan sangat berbeda jika kita mengurutkan variabelnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Kita coba menggunakan gender dulu karena lebih mudah, karena dia cuma ada 2 buah value di sini. Untuk membuatnya berarti kita membagi keseluruhan space ya, tinggi dari plot atau chart yang akan kita buat ke dalam 2 bagian, yaitu di sini laki-laki dan perempuan. Nah, karena ini modelnya adalah proporsi, maka kita menentukan dulu yang laki-laki itu nanti panjangnya berapa, yang perempuan di sini panjangnya berapa. Dan itu bisa kita dapat dengan melihat jumlahnya. Jadi untuk yang laki-laki berarti nilai yang di sini itu kita jumlah, kemudian dibandingkan proporsinya dengan yang jumlah yang perempuan. Misalkan kita dapat pembagian seperti ini. Ini untuk yang laki-laki, kemudian ini yang perempuan. Ini untuk yang laki-laki, ini yang perempuan. Kemudian dari pembagian itu kita bagi lagi berdasarkan variabel yang lain. Kita ambil contoh variabel yang kedua, kategorik juga, itu yes no yes no. Prosesnya sama, kita ulang. Jadi model hierarki, ketika yang no berarti kita atur jumlahnya, berarti yang atas saja, yang no berapa, yang yes berapa di sini. Jadi pembagiannya bisa kita bagi, misalkan di sini untuk yang no, atau kita bisa membaginya per variabel agar lebih mudah. Jadi untuk pembagian di sini, untuk yang pertama, proporsi dari no di sini dibandingkan dengan yes. Kita bisa mulai membuat boxnya. Jadi misalkan untuk yang yes itu nanti ukurannya segini, kemudian yang no ukurannya seperti ini, misalkan seperti itu. Ini untuk yang first class. Kemudian ini bagian dari yes dan ini bagian dari no. Kemudian kita lanjutkan dengan yang second class di sini. Kita bisa menuliskan proporsinya. Misalkan ini 25, ini 1, 5, 4. Second class. Third class
misalkan ini dan seperti ini, dan seterusnya. Kemudian untuk yang perempuan, ini no dan yes, perbandingannya ini jauh sekali, jadi mungkin bisa digambarkan seperti ini. Ini untuk yang yes, kemudian yang atas ini no, dan seterusnya. Ini prosesnya seperti ini, nanti akan menghasilkan satu buah visualisasi yang seperti mirip dengan bar chart yang dia bertumpuk. Ini contoh hasilnya setelah kita buat menggunakan mosaic chart. Di sini dilihat bahwa perbandingan di sini antara batasnya ini ya, batas laki-laki dan perempuan, kemudian batas warna dari box atau kotak di sini menunjukkan di sini batasnya ini untuk no dan ini untuk yes. Yang hitam untuk no, yang putih untuk yes. Dan kemudian jika dilihat bahwa panjang dari perbandingan panjang untuk satu kategori di sini itu menunjukkan dia perbandingan antara nilainya. Perbandingan no berapa, yes berapa. Ini hampir dua kali lipat, maka ini juga yang hitam hampir 2 kali lipat dari yang putih. Kemudian untuk lebarnya di sini terlihat ada yang lebarnya sangat besar, ada yang cuma sempit. Ini menunjukkan jumlah total dari komposisi ini. Jadi misalkan ini kita jumlah dari 2 ini, kemudian ini jumlahkan, nah itu menjadi perbandingan, menjadi nilai lebarnya. Di sini kita lihat untuk yang kru itu jumlahnya sangat tinggi, sekitar mungkin hampir 900. Di sini makanya dia paling lebar. Jadi untuk tinggi itu menunjukkan masing-masing proporsinya berapa, lebarnya menunjukkan nilai penjumlahan aktualnya berapa. Di sini juga lumayan besar, 400 dan 70 ya. Ini hampir 500. Ini 500 di sini. Dia juga lebar seperti itu tuh. Jadi memang untuk yang perempuan di sini ini paling sempit karena dia jumlahnya paling kecil, 3 dan 20. Makanya dia lebarnya paling kecil. Ini contoh penggambaran mosaic plot menggunakan data yang cukup sederhana karena hanya kita punya 2 buah variabel kategorik di sini. Sekarang contoh lain ketika kita menggunakan banyak categorical variable. Jadi di sini kita punya 4 buah variabel kategorik, temperatur, kemudian ini water softness-nya, M-user, dan preference. Ini sebagai contoh saja saya ambil dari buku ini Chen dan kawan-kawan, Handbook of Data Visualization. Jadi ini contoh bagaimana kita memvisualkan data-data kategorik yang ada 4 ya, ada 4 secara langsung di dalam satu buah bentuk visualisasi yang tentu sedikit lebih kompleks dibanding contoh yang sebelumnya menggunakan korban Titanic contoh datanya. Mosaic plot sendiri sebenarnya adalah bentuk general dari spine plot dan spinograms. Ini tidak akan kita bahas di sini, tapi ini salah satu contoh visualisasi data juga. Nah, spine plots dan spinograms ini adalah dia berupa subset dari mosaic plot. Contoh spesifik dari mosaic itu adalah spine plot dan spinogram. Sekarang kita coba melakukan visualisasi mosaic plot menggunakan Python. Di sini saya coba menuliskan menggunakan contoh 2 buah data sembarangnya. Ada 2 buah data di sini tentang male female, kemudian di sini cat and dog, kemudian kita membuat bentuk
data frame-nya antara, kalau kita melihat data frame-nya, dia akan berupa dua buah variabel ya di sini, gender, kemudian di sini pet. Kemudian ini data male, female, kemudian ini data petnya seperti apa. Dari sini kita bisa membuat tabel lain, dia berupa pembagian seperti yang ada di tabel korban Titanic itu. Jadi pembagiannya adalah gender itu di sini male, kemudian kita bisa membagi untuk petnya. Untuk pet kita bisa membagi di sini ada cat dan dog. Kemudian ini untuk female itu juga cat dan dog. Kemudian di kolom ketiga kita bisa mendapatkan jumlahnya. Jadi misalkan jumlahnya ketika male dan cat itu ada berapa, berdasarkan dari sini bisa kita hitung. Kemudian untuk yang male dan dog ada berapa, dan sebagainya. Dengan tabel yang kedua ini, kita bisa membuat mosaik seperti yang dicontohkan sebelumnya. Dan hasilnya bila kita mengeksekusi kode ini, hasilnya adalah seperti ini. Sudah dapat kita lihat pembagiannya adalah di sini terbagi dua antara female dan male. Kemudian ini cat female. Tadi female yang dia cat female. Ini kolom cat, kolom dog. Di sini pembagiannya seperti ini. Ini dari proses data yang tadi. Ini tentang mosaic plot, sebuah metode yang berbeda dalam memvisualkan data dengan jumlah variabel yang banyak, terutama untuk variabel-variabel yang dia kategorik. Sampai jumpa di video selanjutnya.